Cara mendekati Allah, pertama pakesingi sampajamu. Dek gagamu runtuh kau dek mas sampajang. Carita itu kalau kau bisa baik kalau tidak sholat kau. Kenapa pali itu tetanggaku stas tidak sambayang nih. Dek proyek na jalan nih. Dek terpilih jadi anggota DPR. Dek banyak na warna. Memang kasih Allah dunia, tapi apa yang kau tidak tahu? Anak napa kepala talang. Itu. Oh banyak duitnya, bagus rumahnya, tapi apa yang kau tidak tahu? Istrinya selingkuh, suaminya juga. Didapat suaminya selingkuh, apa nak bilang istrinya? Kau bisa tonjak. Apa? Banyak uangnya, tapi apa? Anaknya kurang ajar. Dihormati di kantor, dimuliakan di luar. Iya keren, siap puan, siap keren. Ya pak, dibukakan pintu naik mobil. Tapi di rumahnya dimaki-maki sama anaknya yang SMP, bahkan mau dilempar piring. Untuk yang kau tidak tahu. Banyak uangnya, tapi apa yang kau tidak tahu? Anak gadisnya pulang jam 3 dini hari lompat pagar. Masuk di kamarnya cewek sama cowoknya. Orang tuanya tidur. Itu sama yang kau tidak tahu. Betul dia tahu rumahnya ngontrak-ngontrak. Tapi rajin berjamaah di masjid. Tidak punya rumah sampai sekarang. Tapi istrinya sopan sama suaminya. Tidak pernah ada bantah. Allah kasih itu kenikmatan. Matan nyawana. Memang dia ngontrak-ngontrak. Tapi apa yang kau tidak tahu? Anaknya tahu tidak pernah nasakiti hatinya orang tuanya. Itu. Betul tahu rumahnya ngontrak-ngontrak. Tapi apa? Alhamdulillah tenang perasaannya karena selalu datang di masjid. Maka ibu-ibu kalau banyak masalah di rumah tak, jangan mau kau cari kambing hitam. Lebih baik kau periksa solatmu. Bagaimana solatmu? Sembayang jangan ke Ustaz. Tahu jangan kau sembayang kau. Tapi tidak ikhlas kau cika. Hayya ala salat. Asar misede. Barusan rasa sembahyang duhur. Tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz. Betul sholat kok tapi main-main. Allahu Akbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kok sembahyang tapi main-main kok bos. Allahu Akbar. Apa sembahyang taranu nukoci? Itu. Maka kalau ada masalah rumah tanggamu, lebih baik kau koreksi. Kenapa solatku? Bagus ini solatku. Allahu Akbar. Apa nak sembahyang mak keju-keju? Ketawa gitu karena kita semua begitu toh. Nah, maka bapak saudaraku yang saya muliakan, mari koreksi solat. Koreksi solat kita. Ingat, ketika kita sholat itu, sibuk tong itu iblis, syaitan menggoda kita. Dia goda kita dengan handphone. Tuh, jadi kalau kau mau sholat itu, matikan memang HP-mu. Atau simpangi di rumah, tenang itu. Karena saya alami. Kalau ada HP di sampingku, tidak bisa kak husu. Ketika mau bayar puasa, setan tidak terlalu berupaya menggagalkan. Ketika mau haji, kalau perlu Nabi bilang setan, update status kok setiap 5 menit. Supaya nak tahu semua orang. Tapi ketika sholat, setan berupaya menggagalkan kita. Kenapa? Karena ini puncaknya ibadah. Kau tidak puasa, salanginji. Tena kau sambayang kaperek ko. Kalau kau tidak bayar zakat, masih Islam ko. Tapi kalau kau tidak sholat, kafir ko. Itu Quran menjelaskan. Buka Al-Fat 29. Bahkan Imam Syafi'i menghukuminya orang yang balik, dia tidak mau sholat, kau suruh sholat dia tidak mau, kau suruh taubat dia tidak mau, maka ketika dia sholat, ketika dia meninggal, jangan kau sholati jenazahnya. Imam Syafi'i itu berfatwa. Tidak ada fatwa bilang kalau dia tidak haji, jangan kau sholati kalau mati. Sholat, maka saudaraku yang pertama, kunci hari ini, perbaiki sholatmu. Yang kedua, adikku, ini banyak ini anak muda saya lihat ini. Senang saya di masjid ini Pak Dekan. Banyak anak muda. Kalau sungan tuan-tua mi Pak. Seperti tadi ya sambutan generasi selamat minjo bos. Amam mi. Nggak nakal mi yang begini kak. Tak lewat-lewat mi kalau masih nakal beliau Pak. Tak lewat-lewat mi. Nggak mi nakal. Toh.
Aman beliau, aman. Jadi kalau penghuni masjid yang tua-tua seperti ini, wajar mito, bau kubur mi orang bos. Tapi ini kodong yang kecil-kecil begini, ini yang perlu diselamatkan. Karena inilah masa depannya Makassar. Inilah masa depannya Islam. Maka ini anak-anak kita ini. Kalau kalian mau sukses, jangan kau cari muka sama wali kota. Tidak penting itu wali kota. Tidak nak suka ke wali kota, tanam kau hilang jabatannya, tidak ada masalah buat dia. Kalau nak benci kau gubernur, tanam kau tunggu sampai jatuh, tidak ada masalahnya kalau ganti gubernur. Tapi kalau Allah yang benci kau, Allah yang tidak senang sama kamu, tutup hidupmu. Nah, makanya caranya kalau kau mau baik, pertama perbaiki sholatmu, rumus kedua perbaiki hubunganmu sama orang tuamu. Cari, lihat itu orang-orang sukses. Lihat maki, cari. Salah satu, kalau kau tanya, salah satu itu dia punya amal kebaikan, memuliakan orang tuanya. Bagaimana caranya muliakan orang tua? Ini adik-adikku ini. Satu, jangan lalu kau lebih sopan kau sama cowokmu daripada bapakmu. Kayak itu anak-anak sekarang kalau sama cowok, nah ide terserah mi kita kak. Pacet dia bilang kita jika kalau ridho sama kika ya kulakukan beleng-beleng. Sekali na bapak nak kasih tahu kengi, jangan kau nak tidak baik itu keluar malam-malam. Dia bilang kampungan nak kita pak itu kan dulu. Sama cewek na sopannya. Kalau mama nak telepon nak jemput saya ke kodon susah bapakmu ini tidak bisa datang jemput. Dia bilang baru kak pulang ini. Sekali na cowok na cewek na SMS kak jemput saya kak tunggu saya 5 menit saya sampai. Nah bilang baik cowokku saya Ustaz nanti jemput kak ada mau na dongo. Dengar adik-adik, kecil buat Allah kasih kau sarjana, kecil buat Allah kasih kau pekerjaan, ndak ada susahnya Allah kasih kau rumah. Caranya birrul walidain, berbuat baik kau sama orang tuamu. Bagaimana cara berbuat baiknya kepada orang tua? Satu, jangan lalu kau bicara lebih kasar bicaramu daripada orang tuamu. Jangan kau bicaramu lebih besar suaramu daripada ibu bapakmu. Tidak bakal itu kau bahagia. Quran sudah jelas mengajarkan. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma au kilahuma fala takullahuma uff wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Apabila kedua orang tuamu sudah lanjut usia, dalam pemeliharaanmu, berserumah sama kamu, hidup sama kamu, jangan kau berkata ah saja dilarang, apalagi sampai meneteskan air mata orang tua. Ini banyak yang curhat sama saya. Ustaz, kodong ini mamaku katua tinggal di rumah Ustaz. Pan rasu-rasuna Ustaz. Capek kurus ki. Tengah malam minta dibelikan es krim. Kan ada kasih begitu mi. Barusan sudah dikasih makan. Nabila laparku nak kasih makan kak. Belum kering itu piringnya. Itu ujian. Kalau kau tabah menghadapi, Allah tersenyum kepadamu. Kalau kau urus orang tuamu yang mulai pikun dan sakit-sakitan, Allah senang sama kamu. Demi Allah saudaraku, tidak semua Allah kasih pintu mengurus orang tuanya dengan baik. Tidak semua. Saya mau tomak muliakan bapakku. Mau tomak kodong bawa umroh. Mau tomak kasih mobil baik. Tapi Allah sudah mengambilnya. Lebih dulu sudah ada di alam kubur. Kata yang masih hidup orang tuamu, itu pintu gampangnya masuk surga. Ini bapak-bapak nih. Jangan sampai ada ki berdosa kepada ibu bapak tak karena takut ki sama istri tak. Adakah di sini yang takut sama istri nak? Ada? Ada? Adakah? Adakah? Dia bilang istriku Ustaz jallo ki. Kau ya Ustaz takut kau sama istri? Demi Allah saya tidak takut sama istriku. Cuma istriku yang tidak takut sama saya. Pak, kalau ada istri mau ki belikan baju orang tua tak, mau ki kirimkan orang tua tak, pembeli apa kurban,
Langsung istri tak marah-marah, nah bilang, apakah itu nasangin bapaknu, mamaknu saja, terus nurus. Kalau ada begitu kasih tahu ki, bilang kalau itu pikiranmu, bulan depan ku bawa kau di kantor pengadilan agama, ku ceraikan kau baik-baik. Ngomong kau begitu, supaya dia tidak kurang ajar keluar mulutnya. Apa mau dia kita takuti? Nah untuk orang tua tak. Kalau untuk pacar tak ya wajar nah lempar ki. Tapi ini untuk orang tua tak bos. Dia yang kasih sekolah ki. Dia ajari ki hak-hak baik. Dia yang ajari ki ini salah ini benar. Dia yang besarkan kita. Lalu itu istri, nah dapat ki sarjana memang maki. Kerja memang maki. Ada memang di rumah tak dia datang. Lalu dia mau. Nah karena aduh je ustaz mak jallo ina sang ustaz ko mak jallo bah neng kali ngebaca. Kalau nak pecahkan piring, pecahkan toko piring. Jangan kau mau diinterogasi sama dikatakut-takut sama istrimu. Nah pecahkan piring satu, pecahkan kau satu lusin. Kenapa? Piring boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak. Takbir. Yang takdir itu yang takut sama istrinya. Tuh, ayo adik-adik, satu, jangan bicaramu, suaramu lebih keras dari ibu bapakmu. Betul. Dua, patuhi perintahnya. Selama perintah itu tidak bertentangan. Buka buku Durratun Nasihin. 10 kewajiban anak kepada orang tua. Berbicara yang lemah lembut. Ketika disuruh wajib selama tidak bertentangan dengan agama. Nah, piko dulu situ nak, belajar. Berdosa kok. 2 pelanggaranmu. Kalau kau tidak belajar, kau tidak dapat ilmu. Yang kedua, kau tidak belajar, dosa kau sama orang tuamu karena kau tidak ikuti perintahnya. Nah, berhenti kau main game. Kalau kau tetap main game, 2 dosamu. Dosamu main game karena botor kau. Nah, sekarang anak-anak, hebat tongi pak. Terima telepon nih, nah kasih begini telepon nih. Kita kan kalau terima kita telepon begini toh, halo, dia begini pak, terima telepon. Halo, woi, sudah mikro transfer yang 2M. Nah tahu ngasih. Cip. Pak Botoro. Kau tetap main game. Dosa kau main game. Yang kedua kau dosa durhaka orang tuamu karena kau tidak mematuhi perintahnya. Nah tuh resep kedua. Baik-baik sama orang tua. Ustadz, saya belum bisa belikan mobil. Kalau kau belum bisa belikan mobil orang tuamu, jangan kau ganggu perasaannya. Saya rasakan dulu pak. Waktu saya sekolah kuliah, kalau pulang mak sama itu adikku namanya Lukman. Sampai mak di kampung. Pertama ku buka dulu meja. Kuliah nasi saja isinya dengan kelapa muda yang sudah diparut, dikasih garam dengan minyak kampung. Supaya dia gak duit nambok. Tidak ada warna apa ini. Saya bilang adikku sini kak. Jam kau biar kau kasih tahu membayar tidak dapat kau uang kau kasih susah juga pikirannya orang tua. Pula maki kita tompa urus ke diri tak di Makassar. Kalau saya tidak bisa prinsipku, kalau saya tidak bisa kasih uang bapakku, paling tidak jangan kasih susah pikirannya. Coba sekarang anak-anak, nak kasih susah pikirannya orang tuanya. Pergi apa? Nak kasih apa? Nak kasih apanya itu? Rapornya orang tuanya. IP-nya berapa? 1,1. 4 cucu hidung. Waduh dia baru gaya apa? Pakai mi soft lens. Gigi nanakawa. Pakai mi HP mahal. Pret. Apa itu? STN, apa itu? GBHN. Gaya beken hasil 0. Tuh, 2. Karena waktu terbatas. Yang ketiga. Hindari maksiat. Kalau mau kau sukses. Kalau mau kau nak sayang Allah, nak selesaikan masamu Allah, hindari maksiat. Sayang istri. Saya tanya ki dulu pak. Pak. Halo. Pernah ki lihat itu perempuan hamil? Pernah toh? Susah itu perempuan hamil kono. Saya kalau lihat ke perempuan hamil, kalau jalan itu toh setengah mati nah. Duduk saja itu pakai standar samping. Itu kalau kita kan jalan jadi mau duduk sambaran gitu. Itu perempuan kalau hamil kono. Pernah ki lihat itu perempuan hamil? Pernah lihat perempuan hamil tidur tengkurap?
Pernah gila ini Pak? Nenek pernah. 9 bulan itu kodong. Gaya tidur, gaya pasrah, poso. Itu 9 bulan bos. Kita laki-laki 1 bulan saja tidak tengkurap, pusing ki. Nah, yang kedua, pernah lihat itu perempuan, ibu-ibu kan yang melahirkan. Di sinetron mau kita lihat, ada perempuan melahirkan senyum. Keluar kona. Iya toh. Yang ketiga, menyusui. Itu perempuan kalau menyusui kodong pasir, apalagi kalau tumbuh gigina. Mutuak anak mutuak. Coba, itulah sebabnya ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa saya taati? Apa kata Nabi? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu bapakmu. Ibu, bapak. 3 ibu, 1 bapak. Salah paham bisa ibu-ibu di luar. Ibumu, bapakmu. Berarti 3 ibu, 1 bapak. 1 bapak, 3 ibu. Otak nak kotor ngasih misalnya. Kayak poligami di cerita ini. Kenapa disebut 3 kali? Karena ada 3 beban perempuan yang tidak bakal pernah dirasakan laki-laki. Hamil, melahirkan, menyusui. Itu sebabnya maka disebut 3. Nah sekarang gitu susahnya. Sekarang bapak-bapak saya tanya Ki. Siapa yang mengandung istri? Siapa? Ibunya. Siapa yang lahirkan istri? Ibunya. Siapa yang susu istri tak? Ibunya. Sekarang siapa yang ikuti? Suamina. Nggak ikuti tuh bapaknya kodong nyanda kampung di Sopeng. Nah tinggalkan. Sakit bapaknya sama ibunya. Nah bilang suaminya, jami dulu nak, jami pergi dulu dek. Ini anak tak lagi susah juga. Nah telepon itu kodong orang tuanya. Oh Indo, mak dampet kak kasih melak dekat lisu tapi anakku kasih tesen itu apa nak bilang ibunya? Nggak apa-apa Jina, nggak sakit ja ini, sehat ja nak. Urus sama ke rumah tanggamu. Jangan kau pikir bapakmu saya bisa urusi. Saya waktu pertama terima gaji sebagai PNS, saya belikan itu emas bapakku, mamaku saya belikan gelang, lalu saya bawa pulang. Saya kasih ibu saya. Nah bilang bapakku, saya masih bisa ongkosi mamamu. Itu gajimu, bawa kau pulang nikmati sendiri. Itu hasil jeripayamu selama ini. Coba lihat orang tua. Kalau ditelepon itu tidak pernah merasa Nabi bilang, wih susah na hidup. Enggak. Selalu kita yakinkan bahwa jangan kau pernah pikirkan saya di orang tuamu di kampung. Pikir mako dirimu, kami bisa urus di kampung ini. Itulah orang tua. Maka adik-adik, kalau mau sukses, muliakan orang tua, hindari maksiat, muliakan istrimu. Lihat kodong istri tak di luar Lihat ki kodong. Nah tinggalkan orang tua di kampung, ikut sama suaminya meskipun suaminya tukang tipu. Berapa banyak perempuan yang curhat sama saya. Yang pernah paling mengiris hati saya waktu perempuan curhat penyakit kanker. Ustadz, saya ini kasihan diponis kanker nih. Kita tahu orang kalau stres Ustadz, makin berat penyakit, makin cepat itu kanker menyebar. Bagaimana saya tidak stres Ustadz? Saya dapat suamiku selingkuh, nah bawa ke rumah. Nah bawa ke rumah itu perempuan selingkuhannya. Saya berusaha merahasiakan ke anakku. Mau kak minta cerai, belum tentu cerai menyelesaikan masalah buat saya. Mau kak tinggal bertahan seperti ini, sakit kak, makin sakit hati kak, makin hancur badanku. Coba bayangkan, itulah perempuan. Maka bapak-bapak bukan laki-laki terhormat bagi mereka yang menghina istrinya. Tapi cerewek istriku, sabar kok, itu mi jodohmu, siapa kau suruh pilih? Nah bilang baiki dulu, kau salah. Kenapa? Baik dulu, sekarang menjadi tidak baik, berarti kau gagal didik istrimu. Baiki dulu sebelum saya nikahi, berarti bapaknya sudah didik dengan baik itu anaknya, kamu yang gagal didik anaknya orang. Dan ingat Pak, kalau istri tidak sholat, istri dipakai jilbab, istri tidak puasa, bapak nanti dicari di akhirat.
sebagai suaminya. Mana ini suaminya ini? Kenapa bisa istrinya tidak pakai jilbab? Kenapa bisa istrinya tidak ganti puasanya? Kenapa bisa istrinya tidak puasa? Kenapa bisa istrinya tidak pakai jilbab? Tidak sholat? Mana suaminya? Makanya jangan selalu berpikir rempak. Satu saja setengah mati kau ditanya.